Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat Islam. Tak lupa juga salawat serta salam kepada junjungan besar kita, Sayyidul Anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menerang Islamnya seperti saat ini. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul tentang salat. Salat pasti tidak asing lagi di telinga kita semua. Karena kenapa? Bahwa setiap muslimin wajib melaksanakan salat, baik dewasa maupun muda, baik kaya maupun miskin, baik merdeka maupun budak. Karena kenapa? Karena salat ini adalah perintah dari Allah, ibadah yang harus kita laksanakan sebagai kaum muslim. Seperti dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u marraki'in. Yang artinya, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dari firman Allah di surah Al-Baqarah ini, kita dapat mengetahui bahwa kita sebagai kaum muslimin wajib melaksanakan salat wajib ini, yaitu salat 5 waktu. Di mana ada kisah di saat Isra Miraj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke arsy Allah untuk menerima salat 5 waktu tersebut. Di saat Rasulullah naik menerima salat waktu itu diberikan 50 kali dalam sehari. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kembali dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun mengatakan, "Wahai Muhammad, mintalah kepada Tuhanmu keringanan agar dikurangi lagi salat ini." Karena kenapa? Karena umatnya Nabi Musa yang badannya besar dan kekar, yang kuat, yang bisa membuat rumah di dalam gunung, tidak sanggup melaksanakan salat 50 waktu dalam satu hari. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bolak-balik untuk meminta keringanan, dan sampailah di 5 kali dalam sehari. Saat itu Nabi Musa pun berkata lagi, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, mintalah lagi keringanan kepada Tuhanmu, karena kami masih pasti umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat sebanyak ini." Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak, saya malu. Saya sudah bolak-balik untuk meminta tawar-menawar terhadap Tuhanku." Maka disitulah 5 waktu sholat kita ditentukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat, maka dia telah menegakkan tiang agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah meruntuhkan agamanya. Yang kita tahu saat ini, salat ini adalah kewajiban bagi seluruh muslim. Maka baik kita tetap melaksanakan salat walaupun dalam keadaan apapun. Adapun juga orang yang tidak mau melaksanakan salat, dia mengira dirinya sudah betul, sudah pintar, sudah hebat, sudah tidak minum khamar, tidak main judi dan tidak melakukan zina, tapi dia tidak salat. Nauzubillah. Maka di akhirat nanti, di neraka nanti akan ditanya, "Kenapa engkau masuk ke dalam neraka Sakor?" Dan mereka pun akan menjawab, "Karena kami tidak melaksanakan salat." Adapun Rasulullah katakan, ada orang yang 60 tahun hidupnya hanya melaksanakan salat pagi dari zuhur, asar, maghrib, isya hingga subuh, tapi satu pun salatnya tidak diterima oleh Allah. Karena kenapa? Salatnya tidak betul, rukuknya betul, sujudnya tidak betul, takbirnya betul, rukuknya tidak betul, sampai seterusnya 60 tahun.
Masyarul muslimin rahimakumullah. Adapun yang dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Maun yang berbunyi fawailul lil musallin, yang artinya celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ini saja baru orang yang sholat, apalagi orang yang meninggalkan sholat. Karena kenapa? Kita meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada zina. Nauzubillahi min zalik. Adapun siksa kubur yang akan dihadapi oleh orang yang tidak melaksanakan sholat. Apa siksa kubur tersebut? Yaitu ada ular yang bernama Sujaul Aqra. Mukanya persis dengan iblis, taringnya sampai ke bawah, telinganya runcing seperti mata bor. Konon katanya ular ini akan memasuki kuburan orang tersebut yang tidak melaksanakan sholat, yang meninggalkan sholat satu kali dalam sengaja, dan dia akan mengatakan, Assalamualaikum ya ahlan nar, salam bagimu wahai penghuni neraka. Tanpa banyak berbicara lagi, ular Sujaul Aqra itu masuk melalui duburnya dan keluar daripada mulutnya dan dililit. Setelah itu dibanting dalam hempasan 7 km ke dalam tanah, dan jasad kita akan hancur berkeping-keping. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan jasad kita, dan Sujaul Aqra akan melakukan hal tersebut selama datangnya yaumil qiyamah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Inilah menunjukkan bahwa kita harus melaksanakan sholat. Maka dari itu, sebagai kaum muslimin, janganlah kita menunda-nunda sholat. Di saat orang ingin bekerja, dia datang pagi-pagi sekali. Di saat hayya 'alas shalah, dia tidak ingin pergi ke masjid dan dia melanjutkan kegiatannya. Di zaman Rasulullah dulu, di saat takbir sudah dimulai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka para pedagang semuanya langsung menutup dagangannya dan segera mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat. Masya Allah. Maka dari itu, marilah kita sama-sama tetap melaksanakan sholat. Dan apalagi kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, maka pahalanya kita akan dilipat gandakan. Dan juga ada yang mengatakan bahwa sholat ini adalah tiang agama. Karena kenapa? Seperti hadis yang tadi disampaikan, jika kita meninggalkan sholat kita, maka kita sama saja meruntuhkan agama kita. Nauzubillahi min dzalik. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia-Nya, memberikan kita keberkahannya agar kita termasuk orang-orang yang mukmin. Dan semoga saja kita di bulan Ramadan ini diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, seperti membaca Al-Quran dan lain-lain. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari ceramah singkat saya ini, yaitu janganlah kita pernah lalai dalam sholat kita. Karena sungguh ketika kita lalai dalam sholat kita, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Demikian kultum saya yang dapat saya sampaikan. Semoga ada berkahnya. Kurangnya datang dari saya, lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sama kamu makan pepaya, sampai ketemu ya. Usikum wa nafsim bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bilang di sini kita hanya akan berhadapan dengan buku-buku? Terkurung dalam ruangan, aktivitas yang membosankan dan menyeluruhkan. Di sini kita dapat mengembangkan bakat dan minat dengan banyak pilihan yang membuat sekolah itu menjadi lebih menyenangkan. ada olahraga dan ketangkasan, renang, futsal, basket, memanah, paskibra, pramuka, bulu tangkis, karate, rohani Islam, seni tari, band, dan kalam jamai. bahasa, debat, jurnalistik, dan berbagai pilihan bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Jepang, dan bahasa Mandarin. Nah, untuk kegiatan intrakurikuler, kalian bisa bergabung di OBDIS, OSIS, dan MPK.